Tanah satu petak di Sandbox harganya 0,2 Ethereum. Coba kita kalkulator. 0,2 harga Ethereum sekarang 47 juta. 9.400.000. Gila, ini lebih mahal dari tanah Jakarta, coy. Halo semua, balik lagi di channel gue. Kali ini gue mau bahas project yang namanya The Sandbox. Sandbox sendiri adalah project yang dimana kita bisa membuat aset game, kita bisa membuat game juga, dan kita bisa membuat tanah virtual yang dimana bisa kita pakai untuk menghosting game yang kita buat. Kita bikin kota, bikin kita kecamatan dan lain-lain, dan semua itu disimpan di dalam blockchain sebagai NFT. Jadi coba bayangin Ready Player One. Dan kali ini kalau kita lihat di layar sekarang, di Sandbox itu lagi ada event bersama Snoop Dogg. Oke juga. Untuk produknya sendiri, di Sandbox itu ada 3 produk. Yang pertama ada Fox Edit, Sandbox Marketplace, dan Sandbox Game Maker. Pertama kita akan bahas Fox Edit. Fox Edit ini sebenarnya software untuk membuat karakter aset. Nah, karakter aset ini bisa berbentuk 3D, bisa juga berbentuk pixel, dan juga bisa berbentuk yang lain-lain. Kita bisa membuat karakter dan aset digital itu secara free. Dan teman-teman nggak perlu pengetahuan yang sangat jago tentang 3D karena bakal ada beberapa resource-nya dan juga beberapa template yang bisa kita gunakan. Tapi tak hanya itu, kita juga bisa melakukan animasi. Jadi karakter sudah dibuat, kita bisa gerakin, misalnya lari, jalan, lompat, dan lain-lain. Sistem ini disebut namanya rigging kalau teman-teman belajar 3D animation. Yang kedua adalah Sandbox Marketplace. Oke, lu udah buat asetnya, udah buat aset item gitu buat gamenya. Kalau lu nggak mau bikin gamenya, lu bisa jual di Sandbox Marketplace. Contohnya di sini ada Dragon God Spa, Treehouse, Crazy Pool, Beat Resort Pool. Kalau lihat item-itemnya harganya lumayan tinggi kan, ada $170, $689. Jadi lu kalau mau nyari duit bisa banget dari sini nih. Ketiga, produk ketiga dari Sandbox namanya Sandbox Game Maker. Oke, lu nggak mau jual tapi lu pengen bikin gamenya baru menghasilkan uang. Lu bisa banget bikin gamenya di Game Maker. NFT yang udah lu buat bisa lu masukin ke sini. Bisa lu kasih logic kode, misalnya ketika dia klik kiri mouse dia nembak karakternya, atau klik kanan nyeker, atau klik spasi lompat. Lu bisa ngasih logic kayak gitu di Sandbox Game Maker. Selain itu, di Sandbox Game Maker juga ada templates. Jadi ada kamera templates, avatar control. Ini gunanya apa? Jadi kita ngebuat hal-hal yang basic gitu, kayak misalnya movement avatar itu nggak perlu dari nol. Kita bisa pakai template yang udah disediain oleh Sandbox untuk karakter kita. Jadi misalnya kayak animasi gerak atau logi gerak, itu kan sebenarnya banyak game udah ada yang punya ya. Dan Sandbox itu udah ngasih hal itu. Jadi kita bisa fokus ke hal-hal yang lebih business driven ke project kita, misalnya sesuatu yang lebih unik gitu ke project kita. Bukan sesuatu hal-hal yang udah ada gitu kayak jalan, lari, lompat, dan lain-lain. Aplikasi ini juga bersifat free dan lo gak perlu pengetahuan mengenai coding untuk membuat gamenya. Jadi kalau lo gak ngerti bahasa pemrograman, bisa banget lo pakai untuk membuat game. Kalau gamenya udah jadi, lo bisa hosting gamenya dan bisa dimainin banyak orang. Tapi dengan satu syarat, lo harus punya LAN. Ibaratnya nih, lu punya website dan lu pengen orang-orang bisa ngeliat website lu. Hal yang harus lu lakukan kan nge-hosting websitenya. Sama di Sandbox ketika gamenya udah jadi, kita perlu hosting, dan hostingnya itu kita bisa lakukan di LAN. LAN sendiri itu sebenarnya kayak tanah aja, kayak misalnya lu Minecraft, lu bisa beli tanah yang ada di Minecraft, dan tanah itu jadi milik lu 100% dan tersimpan selamanya di blockchain. Kegunaan tanah sendiri, selain kita menghosting gamenya, kita bisa gunakan misalnya untuk mabar bareng teman-teman yang lain. Terus bisa kita gabungin juga kalau misalnya lu mau bikin kota yang lebih besar atau lu mau bikin Disneyland digital, lu bisa gabungin nih sama teman lu yang tanahnya deket-deketan, terus lu jadi satu. Kalau misalnya lu nggak punya game tapi lu punya tanah, bisa kita apain? Nah, tanah yang lu punya bisa lu pinjemin. Jadi misalnya ada creator nih, ada game developer, lu mau hosting gamenya cuman nggak punya tanah, lu bisa nih pinjemin tanahnya. Jadi kayak sistemnya tuh kayak ngontrak atau nyewa gitu, dan lu bakal dapat royalti dari sana. Jadi lumayan banget nih kalau lu pengen cuan secara pasif. Nah, FYI, tanah di Sandbox itu sangat limited. Hanya ada 166.464 land. Jadi sangat dikit banget.
Dan ini membawakan kita ke poin selanjutnya. Kenapa tanah di virtual lebih mahal daripada tanah di Jakarta? Sekarang kita lihat harga tanah di Sandbox itu termurah berapa. Ini gue udah ada OpenSea. Ini OpenSea-nya di Sandbox, sudah gue filter. Jadi nampilin land aja dan low to high. Dan kalau kita lihat, tanah sepetak di Sandbox, analoginya itu kayak 1 meter di kehidupan nyata, itu harganya 0,2. Nah, 0,2 ini kalau kita kalkulator, sekitar 9.400.000. Itu lebih mahal dari tanah Jakarta 1 meter yang sekitarnya 3 jutaan lah ya. Ini 9.400.000 ini berdasarkan harga Ethereum sekarang ada di angka 47 juta. Kemudian fakta menarik yang membuat tanah di Sandbox lebih mahal, yaitu dari 166 land yang ada, hanya 123 land yang dijual ke publik. Jadi kita hanya punya kesempatan untuk membeli 123 land, terus 26 land itu digunakan untuk keperluan partnership. Jadi Sandbox itu udah ada partnership dengan beberapa publisher game besar kayak Atari. Di sini ada muncul nih. Terus ada The Walking Dead dan lain-lain. Kemudian sisanya itu dipegang oleh Sandbox untuk keperluan partnership atau event-event tertentu. Jadi kalau lihat nih di layar gue sekarang, ini adalah map dari Sandbox berdasarkan tanggal 4 Oktober jam 12 siang. Di sini ada beberapa nih, kalau bisa lihat ada Sandbox, ada kotak Sandbox. Kotak Sandbox ini yang nanti tanah digunakan oleh pihak Sandbox untuk keperluan event. Dan kalau lihat di sini udah banyak banget kan yang punya tanahnya. Ada Binance, ada CoinMarketCap, ada beberapa orang juga nih, gue kurang tahu nih yang pakai gambar NFT ini apakah komunitas atau orang individual. Jadi ada SMB, ada BAYC. Selain tanah yang terbatas, seperti yang gue bilang kan sebelumnya, kita bisa menggabungkan tanah yang kita miliki dengan tanah milik tetangga. Ketika kita gabungin, kita bisa bikin hal-hal yang lebih besar. Jadi misal kita bikin kota, kita bisa bikin Disneyland digital, kita bikin apa. Jadi semakin besar tanah yang lu miliki, semakin banyak experience yang bisa lu kasih ke user. Tapi nggak perlu khawatir, nggak bakal ada monopoli tanah di sini karena tim Sandbox udah mikirin kasus-kasus seperti ini. Jadi setiap user akan punya limit berapa banyak tanah yang bisa digabungkan. Nah, coba lu bayangin, ini metaverse saja belum jadi. Gimana ketika teknologi metaverse sudah bisa kita gunakan? Gue sangat yakin sih tanah virtual akan lebih mahal daripada tanah di kehidupan nyata karena supply yang terbatas dan fungsinya lebih banyak. Kalau lu mau flexing di dunia virtual, lu bisa banget nih lu beli tanah terus lu pajang muka lu atau NFT lu di sini. That's the real flex, man. Nah, ngomong-ngomong soal Sandbox nih, CoinMarketCap lagi ngadain campaign yang namanya Learn and Earn Sandbox. Di sini kita bisa belajar hal-hal mengenai Sandbox. Contohnya di lesson pertama kita belajar mengenai apa itu Sandbox. Di lesson kedua kita belajar tentang NFT-nya Sandbox. Ketiga belajar tentang tokennya Sand dan Land. Dan di akhir pembelajaran ada yang namanya quiz. Quiz ini bisa kita jawab dan kalau jawabannya benar semua, kita bisa mendapatkan Sand sebesar $5. Lumayan banget kan, dapat $5 gratis. Siapa yang nggak mau coba? Kalau lu tertarik, lu bisa kunjungin coinmarketcap.com/earn/project/sandbox. Dan kalau lu males, tenang aja, semua link yang gue bahas di sini bakal gue taruh di description box di bawah. Jadi lu tinggal klik aja dari sana. Kalau kalian mau belajar mengenai token Sand, kalian bisa mengunjungi website CoinMarketCap juga. Nanti di search box tinggal tulis Sand. Kemudian gue udah bikin versi tulisannya juga di Medium. Nah, ini kalau kalian nggak suka nonton video, lebih suka baca, kalian bisa baca Medium gue. Dan seperti biasa, semua video gue bakal gue bikin rangkumannya dan akan gue publish di Instagram. Jadi tinggal follow aja di Instagram, namanya nm.v.eth. Oke, sekian untuk video kali ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan menurut kalian Sandbox ini bagus nggak sih ke depannya gimana? Apakah wajib dipunya, wajib dibeli, atau nggak usah? Komen di bawah ya, gue pengen dengar pendapat kalian.